Hari ini saya dengan Dimyati ini sudah mendaftarkan uji materi terkait pasal 28 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ini adalah undang-undang pengesahan terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kapan lalu rame-rame digugat di Mahkamah Konstitusi terkait soal kekebalan hukum bagi birokrat yang menjalankan di mana pada saat penanganan COVID-19 ini kan itu. Nah, sayangnya di dalam Perpu yang sudah menjadi undang-undang ini terselip sebuah pasal yang menyatakan atau membatalkan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ini adalah undang-undang atau pasal yang mengatur terkait dana desa, di mana undang-undang ini mengamanatkan harus ada bantuan dari pemerintah pusat yang masuk di dalam APBN itu untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan yang itu dikenal dengan nama dana desa. Jadi bantuan alokasi dana desa dari APBN ke desa-desa kan itu loh. Nah, ketika ini dibatalkan, maka menurut saya sebenarnya roh dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini sudah kehilangan jati diri. Sebab bagaimana pilkades diatur, bagaimana infrastruktur ketika tidak ada bantuan dari pusat. Undang-undang desa itu adalah perwujudan komitmen bagaimana pembangunan tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi juga ada di pedesaan. Saya ingin mengambil contoh misalnya terkait bandara. Bandara itu dibangun juga ada APBN. Tetapi orang desa belum tentu dia memanfaatkan, kecuali dia kalau keluar negeri, kecuali kalau dia naik haji, kecuali kalau dia lagi umroh baru dia bisa memanfaatkan bandara. Kalau tidak, ya enggak. Hanya orang-orang kota, orang-orang yang punya kepentingan keluar negeri atau dia naik pesawat baru bisa memanfaatkan pembangunan yang namanya infrastruktur bandara. Jalan tol juga misalnya. Jalan tol mulai Probolinggo, Surabaya sampai Jakarta. Pertanyaannya, apakah orang Papua menikmati? Enggak. Apakah orang Sulawesi menikmati? Apakah orang Kalimantan di pedesaan itu menikmati? Enggak. Itu adalah infrastruktur yang bisa dinikmati oleh orang-orang perkotaan di Jawa ini. Maka muncul dana desa itu sebenarnya adalah perwujudan bagaimana pemerataan pembangunan tidak hanya terjadi di Jawa, tidak hanya di perkotaan, tapi juga ada di pedesaan. Sayangnya dengan adanya pasal 28 ayat 8 ini, dana desa itu dicabut. Memang ada orang yang menganggap, oh dana desa masih ada. Buktinya itu Menteri Keuangan sudah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2020 tentang prosedur penggunaan dana desa. Oh iya, tetapi Anda harus ingat, Permenq itu di bawah undang-undang. Permenq di bawah peraturan pemerintah di bawah undang-undang. Ketika undang-undangnya itu sudah dibatalkan, maka peraturan di bawahnya itu otomatis menjadi tidak bermakna, menjadi tumpul, menjadi batal demi hukum. Nah, saya kebetulan diminta tolong oleh Mas Dimyati ini, kita ingin menggugah kesadaran kita semua, baik itu teman-teman perangkat desa, baik itu kepala desanya, supaya sadar bahwa alokasi dana desa sudah dibatalkan. Saya bisa mengatakan kalau ada dana desa yang dikucurkan sekarang ini, itu sebenarnya dalam tanda petik tidak ada dasar hukum. Ketika bicara tidak ada dasar hukum, itu berarti ilegal. Tetapi kembali kalau pemerintah masih menyatakan, oh ada, monggo. Tetapi kita pengen ada sebuah kepastian hukum, di mana ketika pasal 28 ini sudah mencabut pasal 72 ayat 2 Undang-Undang 6 2014, ini kan menjadi tidak ada lagi dana desa. Kita pengen supaya ada perubahan cepat. Perubahan ini kan ada dua. Satu, bagaimana ada undang-undang baru yang menghidupkan lagi dana desa, atau tapi kalau pakai undang-undang tentu prosesnya agak lama. Sebab harus ada pembahasan di DPR dan lain-lain. Tapi kalau pengen cepat ya caranya cuma satu,
uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Inilah yang sekarang kita daftarkan ke MK supaya MK dalam waktu cepat bisa menggelar, supaya ada kepastian hukum di perangkat-perangkat desa ini. Oh, benar enggak sih dana desa dicabut? Benar tidak? Pasal 28 ayat 8 ini membatalkan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang 6 tahun 2014. Mungkin Mas Dim mau nambahin, monggo. Oke. Jadi dana desa itu kewajiban pemerintah pusat, bukan sekedar bantuan, itu kewajiban pemerintah pusat. Itu tertuang dalam penjelasan pasal 72 ayat 2. Jadi kewajiban pemerintah pusat, hak pemerintah desa. Penggunaannya di situ sudah diatur, yaitu digunakan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 itu tidak dicabut, maka Menteri Keuangan tidak memiliki kewenangan mengatur dana desa yang sudah ada di desa. Karena penggunaan dana desa sudah diatur oleh undang-undang. Karena ini sudah dicabut, akhirnya Menteri Keuangan ikut ngatur dana desa gunakan untuk BLT, kan itu. Jadi yang perlu saya tegaskan ke teman-teman bahwa dana desa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 2014 itu di tahun 2000 ini sudah tidak seperti itu, karena itu sudah dicabut. Penggunaannya tidak seperti yang diamanatkan oleh penjelasan Undang-Undang Nomor 6. Tidak seperti yang dimanatkan oleh penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 72. Jadi yang berjalan sekarang ini sudah tidak sesuai. Karena apa? Karena sudah dicabut 72 ayat 2. Penggunaannya yang jelas DD adalah kewajiban belanja pemerintah pusat sebesar 10%. Penggunaannya untuk pemerataan pembangunan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi 3 unsurnya harus nilainya 10%, itu kewajiban pemerintah pusat dan itu haknya pemerintah desa. Penggunaannya hanya dua item itu, tidak untuk BLT. Karena tidak ada satupun desa di seluruh Indonesia yang dalam penyusunan perencanaan pembangunan RKP Des musyawarah desanya usulan untuk membuat BLT 600.000 per bulan untuk sekian, nggak ada. Untuk itu penggunaan dana desa 2020 yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN itu sudah dengan dicabutnya pasal 72 ayat 2, ya berarti sudah tidak sesuai lagi. Penggunaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Saya kira itu. Saya begini, berharap kepada teman-teman baik itu perangkat desanya, mau kasun, mau apalah, atau kepala desa ini nanti hadir pada saat dimulai persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kita ini kan tidak mungkin, saya dengan Mas Dimyati itu saya dengan beberapa pengacara ini seakan-akan merepresentasikan perwakilan teman-teman seluruh Indonesia. Tapi kalau yang hadir nanti ada perwakilan dari kepala desa Sulawesi, ada dari Papua, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, itu akan bagus di mata hakim konstitusi. Oh, betul ini pembatalan dana desa atau pencabutan pasal 72 ayat 2 itu menjadi sebuah keprihatinan dari masyarakat pedesaan, dari perangkat-perangkat desa yang perencanaan pembangunan di desa itu menjadi terbengkalai akibat adanya pencabutan dana desa. Dan nanti kita pengen ajak roadshow teman-teman yang ikut hadir dalam persidangan. Oke, nanti kita ajukan audiensi dengan Kementerian Desa Tertinggal, kita mau audiensi dengan teman-teman pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Kita harus mencari dukungan bahwa sejatinya undang-undang desa itu rohnya ada di dana desa. Ketika itu dibatalkan, maka ini menjadi sebuah keprihatinan bersama. Dukungan Anda menjadi
penguat bagi perjuangan ini. Oh ya, jangan lupa teman-teman subscribe ya YouTube-nya ini, YouTube-nya Cak Soleh, supaya nanti bisa jadi teman-teman nanti kalau sudah mensubscribe YouTube saya bisa ngajukan pertanyaan-pertanyaan seputar dana desa, soal korupsi, dugaan-dugaan korupsi, bla bla itu macam-macam, sehingga nanti bisa kita jawab. Kita pengen ada gerakan bersama ini, ada kesadaran hukum, kesadaran politik di masyarakat desa. Kita tunjukkanlah ke Jakarta, ke masyarakat Indonesia bahwa orang pedesaan tidak kalah pengetahuannya dengan teman-teman di pusat. Terima kasih.